Sebelum lanjut, kalian wajib subscribe. Pencet tombol merah di bawah situ. Aku tungguin. 1, 2, 3. Subscribe. Subscribe pokoknya ya. Guys, welcome to my guys. Ciao. Hi vlog, welcome to my guys. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview. Pertama kita akan membahas apa sih itu namanya mengarang. Nah, mengarang ialah suatu proses kegiatan pikiran manusia yang hendak mengungkapkan kandungan jiwanya kepada orang lain atau kepada diri sendiri dalam bentuk tulisan. Kegiatan mengarang itu harus dilakukan dengan sabar, teliti, kemudian berarah, mempunyai mekanisme, serta persyaratan-persyaratan lain yang diperhatikan agar karangan berhasil. Meliputi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap perencanaan karangan dan kegiatan-kegiatan pada tahap penulisan karangan. Selanjutnya ialah topik karangan. Nah, topik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu topoi, yang berarti tempat dalam tulis menulis, berarti pokok pembicaraan atau suatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Nah, topik juga bisa diartikan sebagai pokok pembicaraan atau permasalahan. Topik karangan merupakan jawaban atas pernyataan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Cara untuk mempersempit atau membatasi topik supaya lebih spesifik dari sebelumnya. Yang pertama ada menurut tempat. Nah, Aceh lebih terbatas daripada Pulau Sumatera. Jadi topiknya itu Aceh sebelum tsunami. Kemudian ada menurut waktu. Kebudayaan Indonesia dapat dikhususkan menjadi seni batik khas Aceh. Yang ketiga ada menurut hubungan sebab akibat. Nah, sini ada dekadensi moral di kalangan muda-mudi dapat dikhususkan menjadi pangkal utama timbulnya krisis moral di kalangan muda-mudi. Seperti itu. Nah, ada ciri-ciri topik. Yang pertama itu, topik harus menarik perhatian si pembaca sehingga menimbulkan rasa keingintahuan si pembaca tersebut. Kemudian ada mencakup keseluruhan si cerita atau tidak boleh menyimpang. Nah, dan yang ketiga harus sesuatu yang nyata atau tidak boleh abstrak. Dan yang terakhir ada topik tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang. Jadi harus pendek ya, tetapi berbentuk kata yang singkat. Nah, harus pendek, jangan panjang. Manfaat adanya topik. Yang pertama, dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Nah, yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Dan yang ketiga, dapat mengetahui informasi penting. Oke, kemudian ada kerangka karangan. Nah, apa sih kerangka karangan itu? Nah, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka karangan adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan karangan. Dengan cara ini, pengarang dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis. Kerangka karangan mengandung rencana kerja bagaimana menyusun karangan. Nah, kerangka akan membantu penulis menggarap karangan yang logis dan teratur serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dan ide-ide tambahan. Oke, selanjutnya yaitu manfaat kerangka karangan. Ini ada 6. Yang pertama itu mempermudah pembahasan tulisan. Yang kedua, menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Yang ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Nah, yang kelima, menjamin penulis bersifat konseptual, menyeluruh dan terarah. Yang keempat, memudahkan penulis mencari materi tambahan. Yang keenam dan yang terakhir, memudahkan penulis mencapai klimaks yang berbeda-beda. Syarat kerangka karangan yang baik. Nah, yang pertama yaitu pengungkapan maksudnya harus jelas.
Kemudian ada tiap unit dalam kerangka karangan hanya mengandung satu gagasan. Selanjutnya harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. Dan yang terakhir, pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis. Cara membuat kerangka karangan. Yang pertama itu cari ide atau gagasan cerita. Dan yang kedua, ada merumuskan tema dan menentukan judul suatu karangan. Setelah itu kita buat alur struktur naratif, yaitu eksposisi, kompilasi, dan resolusi. Selanjutnya yaitu buat poin pembicaraan. Dan yang kelima, kembangkan pokok pembicaraan atau skenario. Dan yang terakhir, buat judul. Sekian review dari kelompok 5, semoga bermanfaat. Peace.